Pertama, kenalin. Hari ini tuh tutornya bakal ada aku, Zizo, sama Farhan. Halo Farhan. Halo, halo. Nah, jadi buat hari ini tuh karena nanti tutor kimia rencananya mau 2 kali, jadi sekarang kita bakal bahas soal dari bab sifat basic larutan sampai eh, apa namanya? Sampai kimia inti. Nah, terus oke, jadi untuk yang nomor pertama bakal aku yang mulai dulu. Oke, jadi soalnya kan kita pakai yang ada di eh, grup angkatan ya. Jadi untuk soal nomor satu, larutan 0,53% massa per volume Na2CO3 dan larutan 0,9% massa per volume glukosa. BTW, suara aku kedengeran? Aman, aman. Oke. 0,9% glukosa dengan volume masing-masing 100 ml berada dalam wadah gelas seperti gambar berikut. Nah, senyawa Na2CO3 itu terrealisasi sempurna dalam air. Nah, untuk yang Na2CO3 terrealisasi sempurna ini penting ya, ini perlu digarisbawahi karena itu bakal kepake buat di soal-soal selanjutnya. Nah, untuk soal yang A, hitung konsentrasi masing-masing larutan dalam satuan molar. Molar itu apa? Molar itu adalah mol per liter kan. Nah, sedangkan di sini kita diketahuinya 0,53% N2CO3. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kayak ini 0,53 gram per volume. Volumenya di sini kan 100 mili ya. Berarti per 100 mili. Nah, ini untuk yang N2CO3. Tetapi eh, buat yang apa? Nah, buat yang glukosa berarti kan 0,9% glukosa itu adalah 0,9 gram per 100 mili. Nah, itu biar kita jadi mol per liter, berarti kita pertama yang harus kita lakuin adalah dibagi dulu ya. Berarti konsentrasi Na2CO3-nya biar jadi mol, berarti kan masanya harus dibagi sama MR kan. Jadi 0,53 gram dibagi sama MR-nya Na2CO3 itu adalah 106. 106 per 100 mili. Nah, ingat nih, 100 mili kita harus ubah dulu ke liter karena kan molar itu apa per liter kan. Jadi kita kali sama 10 pangkat min 3. Nah, itu bakal jadi 0,53 dibagi 100 bagi 100 dikali 10 pangkat min 3. Itu bakal jadi 0,05 molar. Nah, buat yang glukosa juga sama nih. Jadi persennya glukosa itu adalah 0,9 gram dibagi sama mR glukosa. Glukosa itu C6H12O6. Nah, itu mempunyai MR-nya 180 per 100 ml dikali 10 pangkat min 3. Nah, itu bakal jadi sama nih 0,05 molar. Oke, nah jadi buat untuk soal yang A tuh kayak gini nih. Nah, BTW untuk soal yang A ada yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ke soal yang B. Nah, untuk yang B. Jika kedua larutan tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang dipisahkan oleh membran semipermeabil, tentukan arah perpindahan air yang melewati membran tersebut. Nah, kalau misalnya ada membran semipermeabel, itu artinya apa namanya peristiwa osmosis. Nah, peristiwa osmosis itu adalah apa
perpindahan pelarut itu dari konsentrasi yang tinggi, sorry, konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, kalau misalnya di sini, ini kan ada Na2CO3 sama glukosa. Berarti kita harus tahu nih, pelarutnya dari Na2CO3 atau dari glukosa. Nah, karena kan di sini sama-sama 0,05 molar. Nah, yang ini 0,05 molar juga kan. Nah, tapi ada perbedaannya. Yang tadi kita di atas nih, kalau misalnya Na2CO3 itu terionisasi sempurna. Itu makanya Na2CO3 itu kan menjadi 2Na plus ditambah CO3 2 min. Nah, itu kan jadi 3 ya. Nah, itu tuh harus dikali 3. Jadi 3 dikali 0,05. Jadi 0,15 molar. Makanya, eh, berarti kan Na2CO3 lebih besar ya daripada glukosa. Jadi, peristiwa sosisnya adalah dari glukosa ke Na2CO3. Gitu. Nah, oke. Buat yang osmosis ini, ada yang mau ditanya dulu? Apa aman? Oke. Kalau misalnya aman, kita bakal lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, soal selanjutnya, setelah kedua larutan mencapai keadaan isotonik, hitung hitung volume akhir masing-masing larutan. Nah, apa isotonik itu? Isotonik isotonik itu adalah ketika pi Na2CO3 sama dengan pi glukosa. Nah, rumusnya apa kan berarti pi itu adalah rumusnya karena ini kita ada yang memakai faktor Van Hoff, jadi kita pakai faktor Van Hoff. Jadi I dikali M dikali R dikali T M1 dan I dikali M2 R kali T. Nah, karena R sama T-nya sama, karena dia itu coret-coret. Nah, kita mau nyari V2 nih, berarti kita kan tahu nih, berarti I Na2CO3 kan 3 tadi. Terus yang pertama itu kita nyari molnya dulu nih. Tadi mol ini berarti 0,005 mol, yang ini juga 0,005 mol ya. Nah, makanya ini 0,05 dibagi V1 sama dengan 0,005 dibagi V2. Nah, karena yang baru kita mau nyari V-nya. Ini kita sama, maka V2 sama dengan 3/V1. 3/V1 kan? Berarti, eh, ya. Nah, berarti, karena kan kita tahu tadi, V total itu adalah V1 tambah V2. Itu sama dengan 200 kan? Nah, V1-nya itu V1, V2-nya kita ganti. Jadi 3/V1. Sebentar. Oh, maaf, ini bukan 3/V1, ini V1/3. Nah, jadi V1/3 sama dengan 200. Nah, ini 3, ini berarti jadi 4/V1/3, ini sama dengan 200, maka V1-nya itu adalah 150. V2-nya adalah 50 ml ya, karena tadi kan V1 plus V2-nya 200. Nah, untuk soal yang C, ada yang mau ditanya dulu, apa mungkin kecepatan, apa gimana? Oh iya, untuk I-nya itu kenapa 3? Karena kan tadi terionisasi secara sempurna. Berarti sama dengan ininya. I-nya itu sama dengan jumlah ionnya. Karena kan Na2Na plus ditambah CO3 2 min. Nah, jumlah ionnya kan ada 1, ada 2, ada 1.
maka jadi 3. Gitu. Ada yang mau tanya lagi atau apa lanjut? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ya. Nah, oke, ini ada lagi nih. Kenapa konsentrasinya dikali 3? Nah, jadi kenapa dikali 3? Karena tadi faktor Van Hoff. I itu 3 itu I-nya. I itu dapat dari jumlah ion dari Na2CO3. Na2CO3 itu jumlah ionnya ada 3, makanya dikali 3. Paham? Na2CO3. Oke, kalau aku nggak paham ya. Untuk bagian B juga sama faktor Van Hoff ya, karena kan di sini aslinya tadi sama semua kan, molarnya 0,05. Nah, yang bedain itu dikali faktor Van Hoff-nya. Jadi makanya konsentrasi si Na2CO3-nya lebih besar. Nah, oke. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Ke bagian D. Setelah sekat membran semi permeabel dilepaskan, kedaulatan bercampur menghasilkan larutan ideal dengan massa jenis 1,1 gram per mililiter. Tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 24 torr dan diasumsikan kedua senyawa tersebut tidak bereaksi. Hitung fraksi mol. Oke, fraksi mol air. Berarti apa? X air itu berarti X air per X N. Mol air per mol air ditambah mol terlarut. Nah, cara nyarinya gimana? Berarti kita harus tahu dulu kan mol larutan. Nah, mol larutan itu dicari dari, ini kan ada massa jenis. Berarti 1,1 gram dikali mililiter dikali volume total. Volume total kan tadi 200 mili. Maka 220 gram. Itu mol massa larutan. Nah, terus gimana sama massa pelarut? Massa berarti kan kita kalau buat nyari massa total, massa larutan itu kan sama aja kayak massa pelarut ditambah massa terlarut kan. Nah, berarti sekarang kita tinggal nyari massa terlarut. Tapi kita harus nyari juga setelah massa terlarut ditemukan, baru kita bisa kurangin sama massa larutan ke massa pelarut. Nah, massa terlarut itu tadi kan udah ada nih. Di sini tadi massa terlarutnya adalah 0,53 M terlarut adalah 0,53 gram ditambah 0,9. Itu sama aja 1,43 gram. Nah, jadi massa pelarutnya adalah 220 dikurang 1,43. Itu sama aja kayak 218,57 gram atau 12,14 mol. Nah, mol pelarutnya udah ketemu nih molnya. Berarti sisa nih. Nah, massa terlarutnya juga udah ada 1,43. Terus udah tinggal dimaksimal. Oh iya, untuk massa zat terlarut karena dia bilang dia tidak bereaksi, berarti kita tinggal tambahin aja mol masing-masing. Jadi kan udah ketemu nih. Mol Na2CO3 itu adalah I dikali molnya. Molnya tadi kan 3 dikali 0,005. Ya kan? Ya.
0,005 itu sama aja 0,015. Selanjutnya untuk mol glukosa itu kan 0,005. Berarti mol totalnya adalah 0,02 ya, 0,02 mol. Jadi untuk X air itu 12,14 mol per 12,14 ditambah 0,02 dikali 100%. Atau nggak usah dikali 100%. Fraksi mol aja kan. Nanti 0,9984. Itu yang aku tanya. Oke. Nah, untuk soal ini ada yang mau tanya lagi, mau tanya dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu adalah delta P. Nah, ada tanya nih, kenapa mol N2 CO3-nya dikali I? Nah, karena sebenarnya dalam rumus fraksi mol itu semuanya dikali I-nya. Jadi kayak rumus fraksi mol itu adalah I dikali N per I dikali N, I dikali N gitu. Jadi semuanya dikali I. Cuman karena yang ada I-nya cuman N2CO3, makanya yang N2CO3-nya dikali I. Oke, lanjut ya. Nah, untuk menghitung penurunan tekanan uap, penurunan itu kan delta P. Nah, rumus delta P itu adalah X terlarut dikali P total. Nah, X terlarutnya kita pakai yang tadi kan. Tadi kan kita udah temu nih. Berarti tadi kan terlarutnya kita udah ditambahin 0,02. Berarti 0,02 per 12,14 ditambah 0,02 dikali P total. Mol totalnya itu adalah P totalnya adalah 24. 24. Nah, ini ketika dikali kita nemu kalau misalnya delta P-nya itu adalah 0,039 ton. Nah, untuk soal ini ada yang bertanya dulu nggak? Apa masih nyambung? Jo, Jo. Itu 0,02 tadi dari mana, Jo? Nah, 0,02 itu dari sini. Mol N2CO3 kan 0,015. Oh, dia Terus dikali 3 ya. Iya. mol glukosa 0,05. Jadi ditambah. (12,14) itu mol dari mana? Ini. Mol air. Tadi kan kita ketemu nih, masa pelarutnya 218,57. Itu dibagi sama 8. Oke, kalau masih gitu kita lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 2. Sorry. Nah, oke. Jadi untuk nomor 2 itu
reaksi penguraian iodoetana dalam wadah tertutup berlangsung pada 690 K sesuai bersama reaksi berikut. Di sini ada C2H5I menjadi C2H4 ditambah HI. Nah, di sini kan kita tahu nih, kalau misalnya P total itu adalah nah, di sini karena kan kita tahu nih, kalau misalnya kita pakai MRS, itu kan berarti kalau misalnya ini ada A, ini kan bakal jadi ada min X, ini X, ini X. Nah, karena di sini ada yang tahingga, ada yang P setelah tahingga. Nah, ini artinya ini adalah P atau ketika habis bereaksi. Ketika reaktan habis. Nah, misalnya A, kalau awalnya A, berarti kan ya kalau habis berarti berkurangnya A, yang ini tambah H kan 1/1, ini juga tambah A. Ini habis, ini tinggal 2A totalnya. Kan sini P total. Berarti kan 2A sama dengan P totalnya adalah 249,88. Ya udah, berarti buat nyari P0-nya adalah si A itu kan. Berarti 249,88 dibagi 2. Oh, dipanjangin lagi. Berarti ini betul. Tapi ini yang nggak ini. Nah, kalau pas dibagi 2 itu jadi Bukan di apa? Di dekat tuh. Habis. Enggak di ini apa teman diputar gitu kan. Ditembus ya ini. Arah-arah sini. Nah, itu 124,94 ya udah pakai X Y Z gitu. tor. Ke bawah apa ya? Nah, Iya, iya. Ini ada istilah waktu paru. Waktu paru itu merupakan Dari samping. waktu yang Halo. Aku. jadi Apa lagi Nana? jadi Oke, jadi kalau saya ada yang nggak ada yang bertanya, iodoetana dalam wadah P iodoetana dengan P0 dan P total. Oke, kita pakai rumus ini pakai MRS ya. Ini pakai MRS. Makanya ini jadi C2H5I itu C2H4 ditambah HI. Nah, misalnya ini kan MRS ya. Awalnya kan berarti C2H5I. Berarti P0. Ini kan berarti dikurang X. Terus ini X. Ini X. Berarti sisanya ya P0 min X. Ini X. Ini X. Nah, berarti P totalnya apa? P totalnya itu adalah P0 min X ditambah X ditambah X. Sama dengan P0 tambah X. Nah, tapi kita kan mau tahu nih hubungannya dengan periodoetana. Periodoetana itu kan ini kan. Ini periodoetana sama dengan P0 min X. Nah, berarti kita di sini kita tahu X itu adalah P total dikurang P0. Jadi P0 dikurang P total dikurang P0. Jadi periodoetana itu persamaannya adalah 2P0 dikurang P total. Nah, gitu. Oke. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Apa sudah jelas?
Oke, untuk soalnya ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, aman. Berarti sebentar ya. Nah, sebenarnya untuk yang D itu sebenarnya kalian tikam tadi udah ada ya. Dalam waktunya berapa periode tanahnya? Bentar ya, ini kita langsung aja deh. Bentar ya. Nah, untuk soal yang C sama D itu karena dia apa? Untuk yang soal yang C sama D itu dia kan apa berhubungan itu. Jadi kita kan dari itu tuh tadi bikin tabel kan PIO2 tanah dengan waktu kan. Tadi kan udah deh tabel yang di atas. Nah, itu berapa? Terus ntar pas misalnya kayak 0,1 atau T-nya berapa yang udah ada kan? Nah, udah ada. Itu kalian plot. Misalnya untuk orde 1 oke, ini plotnya pakai regresi di kalkulator. Jadi untuk orde 1 pakainya ya len A sama T. Ini untuk Y. Sorry. Ya, ini untuk Y, terus T-nya untuk X. Benar gak? Ya benar. Terus kalau orde 2, terus ini 1/A itu untuk Y, ini T. T-nya X sama. Nah, untuk orde 0, itu ya tinggal A banding T. Nah, ini Y, ini X. Masukin data-data yang tadi udah ada di atas, terus tinggal lihat aja nih, kita nyari R kuadrat. R kuadrat mana yang sama dengan 1. Nah, kalau untuk soal ini, R kuadrat sama dengan 1 itu ketika dimasukin len. Kalau sangat dimasukin len itu ordenya apa? Dia R kuadratnya 1, berarti dia orde 1. Tapi pas dimasukin 1/A T, dia R kuadratnya 1, berarti dia orde 2. Jadi gitu. Jadi kayak coba-coba tiga-tiganya buat nentuin si orde. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Boleh tolong contohin cara ngitung orde untuk yang ini nggak? Kenapa? Sorry, suaranya nggak kedengeran. Boleh tolong contohin cari orde yang untuk soal ini nggak? Oh, oke. Nah, untuk soal ini ya. Jadi untuk soal ini kan 124,94, 110,74, 98,21 dan waktunya 0, 10, 20, 40. Nah, itu masukin aja di kalkulator. Bentar. Kalian pencet kalkulator, cari regresi,
Mungkin kalau regresi sama kalkulator beda-beda ya. Jadi kayak kalian harus cari sendiri gitu loh. Gimana cara kalkulator di kalkulator. Pokoknya pakai regresi, terus masukin di kalkulator itu kan ada X sama Y. Nah, X-nya itu si T-nya, nah Y-nya itu yang bervariasi. Yang pertama, masukin dulu nih len. Len 124,94, len 110,74, len 92,98,21 itu untuk yang Y. Untuk yang Y-nya, kalau X-nya itu masukin 0, 10, 20, 40. Nah, setelah itu baru diregresi, cari R kuadratnya. Karena di sini pas aku hitung itu R kuadratnya sama dengan 1. Nah, pas banget nih, pas di len itu R kuadratnya sama dengan 1. Makanya dia ordernya kita simpulin itu order 1. Ntar buat yang order 2 sama order 0-nya tinggal masukin yang berbeda. Kalau order 2 berarti seper AT, misalnya kayak kalau di soal ini tuh berarti 1/124,94, 1/110,74, 1/98,21. Udah paham belum? Halo? Paham, thank you. Oke. Nah, untuk ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya lagi, untuk soal selanjutnya bakal dilanjutin sama Farhan. Oke, Farhan. Oke, Farhan. nggak sampai E ya? Enggak, cuma sampai D. Oke. Oke, makasih Zizo. Gue coba kan. Bentar, sampai E ternyata. Sampai E nggak? Iya, iya. Cuman, oke. eh lanjut dulu deh, bentar. Oke. Nah, untuk yang E itu kan suruh nyari K-nya kan. Nah, kita tahu kalau misalnya eh dia tadi order 1 kan. Nah, order 1 itu rumusnya apa? Len AT sama dengan len A0 min KT. Nah, len AT-nya, kita bebas nih mau T-nya berapa. Kalau misalnya mau di 0 sama 10 itu bebas. Kita ambil 10 detik ya. Berarti len AT-nya len 110,74. Terus len A0-nya berarti len 124,94. Nah, dikurang K, T-nya 10 nih. Ya udah, berarti tinggal dioperasiin, berarti len 110,74 per len 100, sorry. Kayak pakai rumus len itu sebagai 124,94 sama dengan min KT. Berarti K-nya itu tinggal ya min len 110,74 per 124,94 per T. T-nya 10. Nah, itu K-nya bakal ketemu 0,0121 menit. Menit min 1. Udah, kayak gitu. Untuk yang C, berarti kita nyari regresi, terus tentuin ordernya itu, lihat R-nya yang 1 ya. Iya, betul. Berarti lihat yang R-nya yang 1 itu pas di order berapa. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ya. Soal selanjutnya bakal dilanjut oleh Farhan. Silakan, Farhan. Oke, makasih Zizo. Jadi untuk yang berikutnya, gue bakal bahas dari nomor 3 sampai 7. Nah, gue izin share screen dulu. Bentar.
Oke, udah kelihatan kan ya? Ini gue sebenarnya disclaimer dulu, gue juga nggak yang sejago itu, jadi nanti kalau misalnya banyak yang kira-kira kurang, jadi bisa langsung koreksi. Oke, kita langsung coba bahas aja ini yang nomor 3. Jadi di sini nanti gue bakal bahas mulai dari nomor 3 sampai 7. Jadi yang nomor 3 ini langsung gue baca soal yang aja langsung. Berdasarkan skema osmometer di atas, manakah larutan polimer encer dan manakah yang merupakan pelarut air. Nah, jadi agak mirip sama yang tadi udah dijelasin si Jo di nomor BPS 1 kalau nggak salah. Di sini ini kan ada membran semi permeabel kan. Nah, konsepnya itu kalau misalnya kita punya membran semi permeabel, semua. Biasanya kan digambarin kayak gini. Nah, misalnya di sini tuh ada membran semi. Mau kenalan nih, ada yang mau kenalan lagi. Halo, nama gua Alia. Halo Alia. Halo Alia. Mohon maaf nih ada yang ke on mic kah? Oke. Nah, di sini misalnya ada membran semi permeabel. Yang terjadi itu nanti si semi permeabel. Misalnya yang di sini tuh larutan encer. Yang di sini pekat. Nah, yang terjadi itu si larutan encer itu bakal melewati membran semi permeabel menuju yang pekat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini itu kan yang warna merah ini kan dia lebih tinggi gitu kan dibanding yang ini. Yang sedangkan di sini tuh dia ada membran semi permeabelnya. Nah, berarti kan bisa kita simpulkan arah masuknya atau arah geraknya si larutan itu dari yang di luar ini menuju ke yang dalam. Nah, ini. Dari sini ke yang warna merah ini. Nah, berarti bisa kita simpulkan yang A ini dia itu merupakan si larutan yang encer, sedangkan yang B ini adalah yang lebih pekat. Nah, berarti ya udah, berarti jawabannya itu. Jadi bisa yang ini jawabannya itu polimer yang encer itu tuh adalah yang A, sedangkan salah. Nah, di sini polimer encer itu dia malah justru yang pekat ya, karena polimer sama si air itu dia lebih pekat si polimer. Jadi yang pelarut air itu yang A, sedangkan yang polimer itu dia yang B gitu. Terus lanjut yang ya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini masih dasar sih. Untuk yang B, nah, untuk yang B, kita disuruh menentukan tekanan osmosis larutan polimer encer dalam satuan Pascal. Nah, sebelumnya kita bisa melihat dulu di sini informasinya tuh ada apa aja gitu. Kalau kita lihat di soal ini, yang pertama kita ada informasi tentang perbedaan ketinggian sebesar segini. Terus juga ada suhu, boleh kita ini. Terus apa lagi? Ada massa jenis dengan besaran segini dan percepatan gravitasi. Nah, sebenarnya tekanan osmosis mungkin rata-rata kita udah tahu kalau di kimia kan biasanya emang kita pakai yang P sama dengan MRT. Tapi sebenarnya bisa juga tekanan osmosis ini kita samakan dengan P. Kalau di fisika itu kan secara ROGH. Dan kalau kita lihat di sini informasi-informasi yang ada tuh lebih memadai untuk kita pakai rumus yang ini. Jadi langsung aja kita hitung pakai rumus yang P sama dengan ROGH, yaitu berarti langsung kita saja
Dari massa jenisnya yaitu 1 gram per mililiter. Habis itu dikali percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikali ketinggiannya 1,26 cm. Nah, ini satuannya belum sama semua, jadi mau gua samain dulu. Untuk satuannya sendiri nanti pada akhirnya harus sesuai yang standar internasional yang SI. Nah, gua mau mulai samain dulu dari gram. Kita tahu, ini mungkin sekalian tips gitu sih. Jadi kan kadang kayak mungkin ada beberapa yang masih kayak ngafalin dikali atau dibagi. Cuman kalau dari aku sebenarnya lebih simpel itu kalau kita memahami perubahannya gitu. Jadi misalnya 1 kg sama dengan 1000 gram. Berarti kan bisa kita tulis 1 sama dengan 1000 gram per 1 kg. Berarti kan ini kalau kali 1 kan sebenarnya sama aja kan. Nah, 1 ini kita substitusi pakai ini, jadi 1000 gram per 1 kg. Nah, karena di sini nggak sesuai, ya berarti kebalikannya, yaitu 1 kg per 1000 gram. Supaya ke convert ke yang kita mau, yaitu ke kilogram. Terus habis itu, gue juga mengubah yang ini dulu, meter, cm ke meter. Kita tahu bahwa dalam 1 meter ada 100 cm. Habis itu apalagi mililiter harus kita ubah ke meter ya, ke meter kubik. Cuman kalau itu biar agak kuat gitu, mau gua ubah ke liter dulu. Di 1 liter itu ada 1000 ml. Nah, dari liter ke meter kubik berapa? Liter itu kan desimeter kubik. 1 desimeter kubik enggak, M itu lebih beda ya. Berarti 1 meter kubik ada 1000 desimeter kubik. Berarti ini dalam 1 meter kubik ada 1000 desimeter kubik atau 1000 liter. Berarti bisa kita kali 1 meter kubik per 1000 liter. Bentar. Ada yang aneh. Ini kenapa gue ini kebalik? 1000 ml per 1 liter. Karena kan kita mau mengubah si mililiternya kan. Terus ini jadi kebalik juga. 1000 liter itu ada 1 meter kubik. Nah, cek lagi. Nah, sekalian cek cek satuan bisa kita coret-coret. Liter, gram, sentimeter, per liter. Meter kubik di sini ada 3, di atas ada 1, 2. Ini gue mau ubah ini biar ke gambar. Kan kalau pasti biasanya kalau ngecek tuh kalau P itu kan sama dengan F per A. Berarti nanti harus kilogram M per S kuadrat dibagi M kuadrat. Coba dicek. Kan ini udah. Ini udah ada kilogram M per S kuadrat. Terus habis itu ada M kuadrat. Berarti udah benar. Terus habis itu tinggal kita hitung aja. Hasilnya 10 kali 1,26 dibagi 1000 dibagi 100. Saya bisa cara sih, tapi gue tadi lupa ngecat. Hasilnya adalah 126 pascal. Itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? B. Yang dulu. Sekian. Sorry, mungkin dari gua yang kalau misalkan lo pengen
convert satuan kayak gitu, kayak daripada ngejabring kayak gitu, gram ke kilogram berarti kan dikali 10⁻³ mililiter ke meter kubik kan berarti kali 10⁻³. Jadi kayak dikaliin 10⁻³ dikali 10⁻³ per 10⁻³ gitu aja nggak sih? Ya boleh sih. Jadi kayak satuannya digitu-gitu. Boleh sih, boleh aja. Cuman gue kayak apa, biar lebih ke konsep aja sih biasanya kayak ini tadi, misal 1 kilogram ada berapa, terus habis itu kayak dari yang runtutannya gua ubah. Karena gua jarang ngapalin jujur nih. Cuman boleh aja kalau kayak gitu. Kan esanya juga sama aja. Oke, ada lagi nggak? Ada cek. Bisa diulang lagi gak yang A? Yang A. Jadi yang A itu sebenarnya konsepnya sama kayak yang awal ya. Jadi kan kalau ada membran semi permeable kayak gini, itu tuh bakal aliran apa sih namanya, aliran larutannya itu dari yang encer dia akan menuju ke yang lebih pekat. Nah, terus dalam kasus ini itu kan si polimer ini sebagai zat larutnya, sedangkan air murninya itu kan sebagai pelarutnya gitu. Berarti kan si pelarut ini bakal lebih encer dibandingkan si polimer. Kayaknya tuh emang mereka sengaja ngecok pakai polimer encer. Tapi kan tetap aja pelarut bakal lebih encer gitu di sini. Nah, karena gerakannya itu dari si encer ke yang pekat, dan di sini kalau kita lihat kan yang merah ini dia lebih tinggi gitu kan, berarti otomatis tuh dari yang di luar sini dia tuh bakal gerak masuk ke dalam. Nah, karena gerakannya ini berarti bisa kita simpulkan yang di luar ini tuh lebih encer dibandingkan yang di dalam. Berarti simpulannya yang A ini kan di luar kan. Yang A ini lebih encer, sedangkan yang B pekat. Jadi yang A itu pelarut, sedangkan yang B si polimer kayak gitu. Ada lagi nggak? Mungkin kita langsung mulai lanjut aja. Jadi di C ini jika dalam 100 ml larutan terdapat 0,763 gram polimer, hitung massa polimer tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat dulu di sini kan ada dalam 100 ml terdapat 0,763 gram. Dengan informasi-informasi yang tadi juga kita udah dapat tekanan osmosis, udah dapat volumenya juga udah ada, terus suhu juga tadi tuh ada kan ya, suhu kan juga ada dikasih tahu di 25 derajat Celcius. Nah, jadi melihat dari apa yang udah ada di soal dan yang udah kita dapetin tadi di sebelumnya, kita bisa pakai rumus tekanan osmosis, yaitu P sama dengan MRT kali I. Cuman karena di sini polimer ini non elektrolit, jadi I-nya itu bernilai 1. Dan ya, betul saja 1 gitu. Nggak bakal ngaruh. Nah, tekanan di sini kan tekanan osmosisnya udah diketahui kan 126 pascal. Berarti bisa buat tulis di sini 126 pascal. Nah, harus kita convert biar jadi ATM, karena di R ini nanti satuannya kan liter ATM per mol Kelvin. Berarti harus kita ubah dulu yang mana satu ATM berapa pascal. Satu ATM itu ada 101.325 pascal. Berarti bisa kita convert yaitu kali 1 ATM per 1.325 pascal kayak ini. Sama dengan konsentrasinya berapa? Nah, konsentrasi sendiri itu bisa kita dapetin dari informasi yang di soal C ini.
Jadi kan di soal itu dikasih tahu 0,76 gram per mililiter. Nah, kan kalau konsentrasi itu kan dia mol per liter kan. Kalau konsentrasi kan mol per liter. Jadi ini tuh bisa kita dapetin molnya dari si massa gram, dengan liternya bisa kita dapet dari si liter. Yang gram ke mol nanti kita pakai mr, mililiter ke liter tinggal pakai yang kayak bisa. Nah, bisa gue tulis dulu 0,763 gram per 100 ml, tapi bisa langsung gue ubah gram ke mol, berarti kan gue butuh apa? Gue butuh si mr kan. Mr sendiri berarti bisa gue tulis 1 mol per mr. mr kan nanti gram. Terus untuk 100 ml kita ubah ke liter. Jadi 1 liter ada 1000 ml. Nah, dalam satu kesatuan ini tuh udah bernilai molaritas. Karena kan nanti dia jadi mol, di sini nanti dibagi liter. Terus habis itu kita kali dengan R. R-nya itu kita pakai yang 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. Dikali dengan suhunya, dikasih soal suhunya 25 derajat Celcius. Harus kita ubah ke Kelvin, yaitu tambah 23 jadinya 298 Kelvin. 298 Kelvin. Nah, habis itu berarti kita bisa langsung nyari MR-nya. Tinggal ini dipindah ruas, terus ini juga dipindah ruas ke sini kayak biasa. Didapat hasilnya. Jadi udah gue hitung hasilnya 150,117 bukan koma ini 150.017,05 gram per mol. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sama mungkin kalau mau ngecek bisa kita ini sih, kita cek kesatuannya. Sampai seharusnya ATM sama ATM di sini. Terus kalau di sini nanti kan kecoret. Nah, kalau misalnya mau kita kayak dibagi 1 per MR dulu, karena kan biar nanti ketahuan satu MR. Kelvin, meter, terus liter. Jika nanti di area yang sama, terus sisa satuannya adalah gram per, ini tadi belum jadi kesalahan ya, gram per mol. Gitu. Gua sambil ngobrol ada pertanyaan. Ya, yang nomor D nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada gua lanjut. Yang nomor D, kita disuruh tentukan konsentrasi polimer encer dalam molaritas. Nah, kita tahu untuk mencari molaritas itu rumusnya kan adalah mol zat terlarut dibagi dengan kilogram pelarut. Nah, dengan di sini kita bisa tahu massa pelarutnya. Kan ini kalau mol zat terlarut nanti bisa kita cari dari sini kan. Sedangkan massa pelarutnya itu sama dengan berarti kan si massa larutan dikurangi massa zat terlarutnya enggak. Ini jadinya massa pelarut. Yang dimana massa terlarutnya sendiri itu tuh bisa enggak sih, lebih gini. Oke, jadi massa larutan itu tuh bisa kita cari dari informasi yang tadi.
Jadi ini soalnya tuh ceritanya nyambung. Jadi kan di sini tadi dikasih tahu ada 100 ml larutan kan. Nah, sedangkan di sebelum-sebelumnya kita dikasih tahu masa jenis larutannya. Nah, berarti masa larutannya bisa kita cari dari situ, yaitu C 100 ml dikali 1 gram per mililiter. Habis itu dikurangi masa zat terlarutnya adalah si ini yang di saja juga dalam 100 ml larutan terdapat 0,763 gram polimer. 0,763 gram. Berarti kan jadinya 100 gram dikurangi 0,763 gram. Jadinya itu 99,237 gram. Nah, kalau untuk mencari molaritas itu kilogram pelarut. Jadi ini kalau kita ubah ke kilogram jadi 0,099237 kilogram. Nah, habis itu bisa langsung kita cari molaritasnya, yaitu dari zat terlarutnya sendiri. Zat terlarut kan di sini masanya tadi 0,763 gram kan. Nah, sedangkan tadi udah kita cari MR-nya, berarti bisa kita kali 1 mol itu ada 150 1,05 gram. Ini dapat mol, kilogram pelarut tadi yang baru aja kita hitung yaitu 0,099237 kg. Habis itu kita dapat molaritas, dihitung hasilnya 5,12 kali 10 pangkat minus 5 mol. Ini sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, gua lanjut ke nomor berikutnya. Habis itu yang di E kita disuruh tentukan titik beku larutan polimer acar. Ini kita tetapannya sekian. Nah, kita bisa pakai rumus yang delta TF. Jadi, kita tahu rumus untuk delta TF itu sama dengan IKF kali molaritas. Nah, lagi-lagi kita tahu di sini polimer ya, jadi I-nya itu bernilai 1. Langsung tersedia 1. Nah, terus bisa kita masukkan nilai F sama molaritas karena tadi udah diceritakan. Jadi KF-nya ini 1,853 derajat Celcius per molar kali molaritasnya adalah 5,12 kali 10 pangkat minus 5 molar. Ini delta TF. Nah, kalau misalkan yang lupa delta TF itu apa dikurangi apa, kalian bisa bayangin si diagram fasa. Jadi diagram fasa itu kan biasa begini kan. Nah, kurang lebih lah. Ini kurang lebih gini. Yes. Nah, ketika dia akan membeku gitu, titik beku. Pada keadaan normal, ya keadaan normal. Di yang grafik Y ini dia itu tekanan, sedangkan yang sini itu derajat. Ini gue pakai Celsius, yang sini ATM.
Nah, ketika dalam satu ATM air, ya ini misalnya ini diagram fasenya air gitu. Air itu dia bakal membeku di 0 derajat Celcius dan akan menguap di 100 derajat Celcius. Nah, ketika di air itu dia dimasukin suatu zat lain gitu. Diagram fasanya itu dia bakal berubah turun gitu. Kalau turun gini. Nah, kira-kira kayak ini. Nah, kalau kita lihat di sini dia maka si titik beku si larutannya itu tuh kan dia bakal lebih kecil daripada si pelarut kan. Sedangkan titik didihnya dia bakal lebih gede. Nah, jadi di sini kalian bisa membayangin kalau misalnya kalian lupa bisa membayangin ini, yaitu berarti bakalannya tuh si tekanan pelarutnya bakal lebih besar dibandingkan tekanan si larutan. Karena yang dikasuskan ini kan delta kan, delta berarti kan yang besar dikurangi yang kecil. Ini juga gitu. Nah, ini berarti si tekanan didih, si titik didih larutannya bakal lebih besar dari titik didih larutan dikurangi titik didih larut. Nah, lanjut ke sini. Kita udah tahu titik didih pelarutnya kan di sini air, titik didih air tuh titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Berarti udah langsung aja di sini baikkan 0 min TF sama dengan sekian ini kan. Berarti TF nanti bakal kebalikannya, bakal pindah ruas. Jadi TF sama dengan minus dari hasil ini. Ini baca saja. 1,853. Ini langsung aja. Kali 5,12 harus angkat minus 5 derajat Celcius. Itu molarnya bener 10 pangkat minima, kecil banget. Atau pangkatnya saya juga bisa hitung. Ini bagian dari yang molaritas tadi kan ya, nomor B. 0,73. 1,7 kali 5. Bener Pak, bener. Gue hitung ulang sama. Ada yang ngitung nggak? Kalau gue hitung masih sama sih molaritasnya. Kalau ada yang hitung dengan saya beda bisa bilang. Gue hitung masih sama kok. Ini mungkin gue lanjut dulu. Nanti kalau ada yang beda bisa bilang. Ini TF-nya sama dengan kita cari hasilnya yaitu minus dari 9,49 kali 10 pangkat minus 5. Oh ya, gue tahu. Ini nanti sebenarnya kayaknya tuh bakal pengaruh ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya ada membahas tentang kenapa kecil. Nah, di sini TF-nya ketemu sekian dan bisa kita simpulkan TF-nya mendekati 0. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nah, berikutnya yang F ini sebenarnya ada kaitannya sama pertanyaan sebelumnya tadi siapa? Jelaskan mengapa untuk polimer dengan massa molekul yang sangat besar, nilai massa molekul polimer tersebut tidak dapat ditentukan dengan metode penurunan titik beku. Nah, jadi kita tahu kan bahwa rumusnya itu kan tadi delta PF sama dengan KF dikali molaritas.
Nah, dari sini kita tahu bahwa delta TF itu dia berbanding lurus dengan molalitas. Berbanding lurus juga berarti sama mol, ya enggak? Karena kan molalitas kan sama dengan mol terlarut dibagi kilogram terlarut. Berarti dia kan berbanding lurus. Nah, sedangkan mol sendiri dia itu kalau dibandingkan sama MR gitu, kan misalnya ini gram, berarti kan mol per gram. Jadi ini kan 1/. Jadi mol itu kan berbanding terbalik dengan MR nya. Ini kita tulis. Jadi delta TF itu dia berbanding terbalik dengan MR. Nah, terus aja deh. Jadi semakin tinggi MR, maka mol massa maupun delta TF dia akan semakin kecil. Semakin kecil mendekati tidak terukur. Nah, contohnya penerapannya apa? Contohnya pada soal yang ini tadi. Tadi kan kita dapat MR-nya itu kan gede kan, 150.117 gram per mol. Itu kan gede banget. Nah, hasil dari yang gede banget ini itu gara-gara si angkanya yang di sini gede, padahal dia bakal dibuat sebagai penyebut gitu kan. Jadi si molalitasnya ketemunya akhirnya kecil kan, kecil banget. 5,12 berarti 10/45, masih lagi ada yang tanya. Kok kecil banget? Nah, terus habis itu dari angka yang ini dia balas sebanding sama delta TF. Nah, hasilnya kita dapat delta TF-nya kecil banget. Sangat kecil, mendekati 0. Nah, jadi dari hal ini bisa disimpulkan bahwa semakin besar massa molekul polimer itu tuh si TF-nya itu bakal semakin kecil. Jadi kayak kalau sesuai yang disampaikan di soal ini tuh tidak dapat digunakan, tidak dapat ditentukan dalam metode penurunan titik beku karena alasannya itu tadi delta TF itu berbanding terbalik dengan massa molekul, sehingga semakin besar massa molekul delta TF-nya bakal semakin kecil, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 3? Oke. Kalau nggak ada, gue bisa lanjut, teman-teman. Oke. Jadi untuk yang nomor 4 di sini diketahui nikotin itu ekstrak dari daun tembakau, yaitu suatu zat cair yang bercampur sama dengan air dan demikian. Berapa molalitas nikotin dalam larutan air yang mulai membeku pada minus 0,45 derajat Celcius, F-nya sekian. Oke, di sini udah di-mention si nikotin ini berada di dalam larutan air. Berarti simpulkan pelarutnya itu adalah air. Nah, si larutannya ini dia itu membeku pada suhu sekian. Maka berarti TF dari larutan itu adalah minus 0,4 Celsius. Nah, bisa kita tulis TF itu kan sama dengan T0F, suhu titik beku dari pelarut murni dikurangi titik beku dari larutan. Jadi delta TF
sama dengan 0, karena titik beku air kan 0, dikurangi minus 0,45. Maka delta TF-nya sama dengan 0,45 derajat Celcius. Yang kita tahu juga delta TF itu sama dengan I kali KF kali molaritas. 0,45 derajat Celcius. Nah, untuk I sendiri, dia di sini nikotin. Nikotin itu non elektrolit, berarti nilai I-nya juga 1 kayak yang tadi. 1 aja. KF-nya di sini diketahui. Dan kita disuruh nyari molaritas. Sebenarnya langsung aja molaritas sama dengan 0,45 derajat Celcius dibagi sama KF. KF-nya adalah minus 1,86. Oke. Nah, jadi gue sebelumnya udah mencari bahwa KF dari air itu bukan minus 1,86 tapi 1,86, jadi ini harusnya nggak ada minusnya. 1,86 derajat Celcius per molar. Jadi gue asumsikan soalnya salah karena emang kenyataannya KF air itu bukan minus tapi plus. Jadi dicari 0,45 dibagi 1,86, 0,242. Temu molaritasnya adalah 0,242 molar. Ini ada yang lain atau ada yang salah? Kalau yang salah bilang. Kalau ada gue lanjut ke yang B. Jika larutan ini dibuat dengan melarutkan 1,921 gram nikotin dalam sekian gram air, berapakah massa molar atau mR dari nikotin? Jadi kita tahu lagi-lagi molaritas itu kan adalah mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Gue sering nulisnya langsung ke kilogram karena biasanya kalau massa kan kayak belum jelas massanya dan apa. Nah, molaritasnya ini dia sama dengan nilai ini tadi kan, 0,242 molar. Nah, di sini sudah dikasih tahu dalam si 48,92 gram H2O. Jadi sama dengan 0,04892 kilogram air atau larut. Berarti kita bisa tahu nanti, bisa kita tulis mol terlarut itu sama dengan 0,242 molar dikali massanya itu 0,04892 kilogram. Biar lebih kelihatan sistematis, molar gue gantiin tulisannya jadi mol per kilogram karena sama aja. Molar itu sama dengan mol per kilogram. Nah, mol zat terlarut sendiri bisa gue tulis sebagai massa zat terlarut dikalikan 1 per mR. Yang ini nilainya adalah 0,242 kali 0,04892. Ketemunya 0,0118 mol.
Nah, masa zat terlarutnya di sini udah dikasih tahu dia melarutkan 1,921 gram nikotin. Berarti bisa kita cari MR-nya. MR-nya pindah sini, ini pindah sini. Berarti kan MR sama dengan massa zat terlarutnya kan 1,921 gram nikotin dibagi 0,0118. Kita hitung 1,921. Ketemunya adalah 162,3 gram per mol. Nah, itu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke. Kalau ada, gue lanjut ya. Analisis saja pembakaran nikotin menunjukkan kandungan dari 4,3 gram. Jadi nikotin itu terdiri dari ini. Terus habis itu kita disuruh nentuin rumus molekul dari nikotin. Nah, kayak cara yang ada di semester 1, kita misalin dulu terdapat 100 gram nikotin, maka dari 100 gram nikotin ini, itu yang pertama dia ada 74,03 gram karbon. Habis itu nanti ada 8,7 gram hidrogen, sama ada 17,27 gram hidrogen. Nah, ini bisa kita kali AR-nya, itu dalam 1 mol karbon ada 12 gram. Dalam 1 mol hidrogen itu ada 1 gram. Dalam 1 mol hidrogen ada 14 gram. Nah, masing-masing kita hitung dulu. Yang atas itu 4,03 dibagi 12. Yang atas 6,17 mol. Yang ini berarti 8,7 mol. Sedangkan yang bawah 1,23. Nah, kali ini biasanya untuk menyederhanakannya bisa kita bagi dengan yang nilainya paling kecil. Yang paling kecil kan sini 1,23. Ini semuanya kita bagi sama 1,23. Hasilnya yang 6,17 itu dibagi 1,23 hasilnya 5. Dia sangat mendekati 5. Sedangkan 8,7 dibagi 1,23 itu dia mendekati 7. Yang 1,23 dibagi 1,23 dibagi 1. Nah, maka tadi bisa kita simpulkan di sini rumus empirisnya itu sama dengan C5H7N. Nah, ini baru rumus empiris. Nah, kita tahu tadi itu MR-nya 162,3 kan. Berarti untuk bisa menentukan rumus molekul bisa kita berangkat dari C indah MR dari C5H7N itu sama dengan kan 162,3. Berarti dx C5H7N kali dx itu sama dengan 162,3. Berarti di sini kan nanti x dikalikan 5 kali 12 tambah 7 kali 1 tambah 14 sama dengan 162,3.
5 kali 12 itu 60. 60. Bukan. Ya, 60 tambah 7, 67, 67 tambah 14 berapa? 81. Berarti 81x sama dengan 1623. Maka x sangat mendekati 2 ya. X sangat mendekati 2. Berarti kita tulis maka rumus molekulernya adalah C5 H7 dan 2 kali. Nah, gini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini tadi soal nomor 4. Dari sini kita ke nomor 5. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke nomor 5. Kita udah mulai masuk ke kinetika kimia. Nah, di nomor yang A, kita disuruh nentuin persamaan reaksi hidrolisis dari NO2Cl. Jadi, di sini itu kan udah dikasih tahu kan, ini adalah reaksi hidrolisis NO2Cl. Nah, reaksi hidrolisis NO2Cl itu data terjadi melalui mekanisme ini. Nah, berarti kita cukup melihat reaksi secara yang langsungnya gitu. Maksudnya kayak nggak usah melihat mekanismenya. Kalau ditanyakan persamaan reaksi hidrolisis, jadi nggak perlu kita tuliskan mekanismenya, tapi langsung ke suatu senyawanya yang beneran emang terlihat di awal dan di akhir. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang adanya di tengah-tengah kan yang pertama nih NO2. NO2 ada di sini, ada di sini. Tapi kan nggak ada di awal dan di akhir. Habis itu Cl. Cl juga adanya di tengah-tengah. OH dia juga di tengah. Apalagi udah ya. Cl dia nggak ada di samping. H2O juga di sini nggak ada. Tapi udah hasilnya ini. Maka bisa kita tuliskan jawabannya A adalah NO2Cl fasenya aquos tambah H2O fasenya liquid bereaksi menjadi HCl fasenya aki tambah HNO3 fasenya yang lupa fase kayak gitu. Nah, terus yang B kita disuruh menentukan semua spesies zat antara yang terlibat. Nah, jadi spesies zat antara itu dia sempat kebentuk tapi kemudian bereaksi lagi, itu namanya zat antara. Kalau katalis itu tuh dia di awal ada dan di akhir ada, dan kalau zat antara itu dia kebentuk habis itu bereaksi. Nah, zat antaranya apa aja di sini bisa kita lihat ya, sempat terbentuk kemudian bereaksi lagi itu yang pertama ada NO2, habis itu Cl dia juga terbentuk sebelum bereaksi, OH juga gitu, OH terbentuk habis itu bereaksi. Nah, berarti biasanya yang itu. Di spesies zat antara di sini ada NO2, Cl, sama OH. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Oke, gue langsung ke yang C. Jadi yang C disuruh nentuin persamaan laju reaksi dari ini gitu. Nah, sebenarnya kalau ini tuh justru malah survei sendiri dia gampang gitu karena nggak mengecah. Karena biasanya kalau reaksi yang lewat mekanisme gini, jadi kayak penentuan laju lewat mekanisme, biasanya itu di yang lambatnya tuh dikasih katalis gitu, jadi biar ada ribet. Cuman gini, kita lihat ya. Jadi konsepnya untuk menentukan persamaan laju reaksi dari suatu mekanisme reaksi, kita harus lihat dulu yang reaksinya paling lambat. Yang reaksinya paling lambat yang reaksi yang ya, laju reaksinya paling lambat berarti jadi laju reaksi keseluruhan. Nah, kita lihat di sini. Di sini tuh yang diketahui antara ketiga ini tuh bukan laju reaksinya tapi si K. Yang mana kita tahu bahwa kalau mau nyari laju reaksi itu kan rumusnya K dikalikan A pangkat X, B pangkat Y, dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini kan terlihat bahwa P itu berbanding lurus dengan K. Otomatis berarti semakin besar nilai K-nya, berarti dia semakin cepat. Nah, untuk menentukan mana yang menjadi penentu laju, jadi kan laju reaksi paling lambat dia tuh menjadi laju reaksi keseluruhan gitu kan. Berarti dia yang bakal menjadi penentu laju. Ya, gitu. Nah, kita lihat di sini K1 itu sangat kecil dibandingkan K2. Kita lihat di sini 1,8 kali 10 pangkat 4. Di sini kali 10 pangkat 5. K3 kali 10 pangkat 4. Berarti kan ya yang lajunya gara-gara nilai K1 di sini itu sangat kecil, maka dia yang menjadi penentu laju. Nah, karena dia jadi penentu laju, berarti bisa kita tuliskan bahwa laju reaksi keseluruhan nantinya itu sama dengan si lajunya di sini, yaitu K1 dikalikan O2 Cl. Nah, sekarang kita lihat lagi di reaksi hidrolisis keseluruhan, O2Cl kan juga emang ada gitu kan ya udah berarti nggak usah perlu kita substitusi ke yang persamaan lain. Jadi ya udah tinggal kita tulis bahwa laju reaksi yang berlaku itu nanti adalah P ditambah dengan K dikalikan NO2Cl dengan K sama dengan 1. Udah ini aja. Dan gue juga cukup kaget karena biasanya itu yang di sini tuh kayak dikasih tambah katalis apa gitu terus kalisnya ada. Jadi saat itu harus kita substitusiin kayak gitu. Cuman di soal ini karena NO2Cl-nya udah NO2Cl, ya udah berarti cukup saya sama dengan K1 dikali NO2Cl kelas. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya enggak? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang berikutnya, yang D. Jika larutan NO2Cl disimpan dalam suatu wadah pada 298 Kelvin, hitung konsentrasi NO2 di dalam larutan tersebut setelah 2 jam. Nah, jadi dari soal yang nomor C, kita tuh di sini tahu kalau ternyata reaksinya itu orde 1. Jadi reaksinya itu orde 1. Ya. Nah, karena reaksinya orde 1, karena kan ini paketnya 1, ada apa?
Karena reaksinya order 1, berarti rumus yang kita pakai itu adalah lan dari AT sama dengan lan dari 0 min AT. Nah, di sini bisa kita lihat diketahui itu konsentrasi dari NO2Cl yang awal, terus ada suhu sama waktu. Nah, sekarang kita coba reaksikan Nah, kalau misal kita reaksikan, ini misalnya di sini tuh awalnya gue punya nilai konsentrasi besar A, habis itu dia berkurang sebesar X, yang di sini kan awalnya 0, habis itu dia juga berkurang X, kalau berkurang X tambah. Yang di sini sisanya ada di A min X. Nah, di sini kan dikatakan ada 2Cl, yaitu A tadi ini zaman dalam suatu wadah. Hitung HNO3 di dalam larutan tersebut. Kita suruh hitung ini X. Jadi ini misalnya gue tulis begini. Jadi kan di sini A min X sama dengan B. Maka berarti kan nanti X-nya adalah A min. Nah, A sama B itu apa? Berarti kan A di sini adalah konsentrasi NO2Cl yang awal, dan B adalah konsentrasi NO2Cl yang akhir. Nah, itu bisa kita cari pakai rumus yang lan AT sama dengan lan yang KT itu. Jadi rumusnya kan berarti lan AT kan kita nggak tahu kan ya. Nah, di sini kita punya konsentrasi yang awal. Ini kan awal. Jadi lan AT sama dengan lan dari A0, A0-nya itu dari 0,3 min K-nya tadi K itu kan sebenarnya kelas 1 kan. Jadi kita pakai ini 1,8 kali 10 pangkat 4. 8 kali 10 pangkat 4 per second dikalikan waktunya adalah 2 jam. Karena 1 jam itu ada 1600. Nah, dihitung ini ketemunya minus 2,5. Ya, benar. Nah, terus sesuai cara di aturan logaritma, AT-nya bisa kita cari dengan E pangkat minus 2,5. Hasilnya adalah 0,082 molar. Yang mana si konsentrasi AT ini sama dengan konsentrasi dari NO2Cl yang akhir. Jadi dari dua AT ini maksudnya yang NO2Cl yang akhir, di sini B. NO2Cl yang akhir yaitu 0,2. Nah, berarti HNO3 konsentrasinya bisa kita hitung. Kan tadi kan gini kan, ketika kita reaksikan HNO3 pertambahannya kan sebesar X. Itu tuh nilai pertambahan di sini merupakan selisih antara NO2Cl yang awal dengan NO2Cl yang akhir. Berarti
Bisa kita tuliskan di sini konsentrasi NO3 sama dengan konsentrasi NO2 Cl yang awal dikurangi konsentrasi dari NO2 Cl yang akhir. NO2 Cl awal tadi diketahui nilainya adalah 0,3 molar dikurangi 0,082 molar. Ketemu nilainya adalah 0,218 molar. Ini yang namanya gitu. Oke, mau ditanyain. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja ke nomor E. Kita disuruh menghitung energi pengaktifan atau EA dari reaksi hidrolisis ini jika K1 menjadi sekian pada 350 Kelvin. Nah, di sini gue bisa nulis data ya. Tadi itu mana sih? Yang tadi itu nilai K1 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 4 per second itu saat suhunya 298 Kelvin. Dan 298 Kelvin. Ini data yang tadi. Nah, itu kan segini. Nah, habis itu di soal yang E diubah nih. K1-nya diubah. Jadi gue tulis K2 jadi 8,3 kali 10 pangkat minus 4 per second pada suhu 320 Kelvin. Nah, kita disuruh menghitung energi pengaktifan. Nah, kita bisa menghitung menggunakan samaan Arrhenius. Jadi di rumusnya persamaan Arrhenius itu ln K1 per K2 sama dengan EA per R kalikan 1 per K2 minus 1 per 1 AJT. Nah, tinggal dimasukin aja. Itu berarti di sini ln dari K1-nya kan dari 1,8 kali 10 pangkat dibagi kali 8 dengan energi per R-nya jangan lupa kita pakai yang 8,31. Nah, nanti kaitannya ke energi itu ke ini juga. Terus dikalikan 1 per suhu yang kedua 350 Kelvin dikurangi 1 per 298 Kelvin. Habis itu ini langsung dimasukin aja kalkulator di bidang ruas gitu. Ketemu nilai EA sama dengan 55.082,06 joule per mol. Nah,
Biasanya untuk nilai lagi derivasi itu diubah ke kilojoule, jadi bisa ditulis 55,82 kilojoule per mol. Ada yang mau ditanya nggak? Tadi nomor 5 udah. Kalau ada yang ditanyain kita langsung. Oke, ada yang ditanyain, bakal langsung nomor 5. Nomor 6. Ini nomor 6. Jadi di nomor 6 ini alkan hidrogen peroksida digunakan sebagai oksidator untuk membuatkan modul material. Masih kayak satu kemarin. Ini ada kaitan ke lagi sih. Cuman yang ini rada-rada materi yang kemarin. Secara terkini reaksi pemerahan tersebut dikenal sebagai reaksi apa? Jadi kalau kita lihat di sini H2O2 dia nilai bilaksnya berapa? Kan H2 itu kan plus 1 kan. Jadi kali 2 ada plus 2 plus 2 jadi plus 1 min 1 kan plus 2 juga plus 1 tapi ini yang apa sebaliknya ini 0 kan yang 2O O-nya ada min 2 yang O2 karena dia unsur jadi bilaksnya 0. Nah kalau ini 1 min 2 kan ya karena dia berkurang berarti dia reduksi itu berkurang kan ya reduksi. Berarti kalau yang sebaliknya ya sebenarnya ya kalau dia yang sebaliknya dia nambah berarti dia oksidasi. Nah di sini karena apa namanya si reaksinya ini dia reduktor dan oksidatornya sama yaitu H2O2. Nah, ini disebut sebagai autoredox. Autoredox nama lainnya adalah disproporsionasi. Jadi autoredox atau disproporsionasi ini yaitu reduktor sama dengan oksidator. Sedangkan kebalikannya adalah koproporsionasi. Misalnya atau yang lainnya anti autoredox. Ya ini kebalikannya yaitu kalau tadi reduktor yang sama dengan oksidator sekarang hasilnya jadi hasil reduksi sama dengan hasil oksidasi itu. Terus habis itu untuk yang B. Nah untuk yang B kita disuruh menuliskan hukum laju reaksi penguraian H2O2 pada 25 derajat Celcius.
Nah, jadi kan untuk nyarinya kan ya temanya kan nanti persamaan H2O2 bakal dipangkatkan X gitu kan. Nah, bisa tahu dari mana sih X? Nah, kalau gua melihat dari kali. Karena kan kayaknya ada setelahnya. Kayaknya itu 6,5 kali 10 per second. Nah, sementara kita tahu kalau usaha juga yang itu tadi kan persamaan kali konsentrasi maka X. Nah, R ini kan dia satuannya pasti molar per second. Dan kan si molaritas konsentrasi itu kan sudah pasti ada molar dan X. Nah, gimana caranya biar si K-nya ini menghasilkan M per S? Kemudian dia harus per second dengan X sama dengan X sama dengan 1 gitu. Jadi maka simpulannya adalah ya jadi ini adalah order 1 gitu. Order 1 berarti ya udah tinggal kita tulis jadi ini R sama dengan K dikalikan H2O2 hasil juga K-nya langsung ditulisin sama dengan 6,5 kali 10 kalikan H2O2 gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Oh, cuma ini dikit ya. Udah jam 10 lagi. Itu yang C cepat aja ini lama coba. Nah, yang C ini nggak usah digagas ya AB-nya, tapi nggak bisa. Dan C, tentukan waktu yang diperlukan agar H2O2 yang tersisa sama dengan H2O2 yang telah terurai. Nah, jadi di sini kita ingin konsentrasi H2O2 yang sisa sama dengan H2O2 yang terurai. Nah, ketika misalnya kita punya H2O2 menjadi setengah H2O2, ini kan kita butuh waktu sebesar setengah. Nah, kan tadi udah kita tahu nih reaksinya adalah order 1, maka kita bisa cari waktu paruhnya dengan T setengah sama dengan 2 per K. Kita bisa tinggal dimasukin aja, dan 2 per K-nya adalah 6,5 dikalikan 10 pangkat minus 4 per second. Nah, tinggal dimasukin di kalkulator, ketemu hasilnya adalah 1066,81. Ini ada yang mau ditanyain nggak, guys? Oke, karena kebetulan juga udah jam 10, sebenarnya ada mau ditanya juga nggak? Kalau nggak ada, nah, gimana sih, Zau? Kayaknya kebetulan juga udah jam 10, jadi kalau nggak ada yang ditanyakan bakal kita udahin dulu, bakal dilanjut nanti kapan bakal dikabarin lagi sama Acap. Mungkin gue hitung 5 detik. Kalau nggak ada pertanyaan udah 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Langsung gue tutup aja. Terima kasih teman-teman yang udah datang ikut tutor hari ini. Semangat buat tesnya. Bye. Semangat semuanya. Terima kasih sudah datang.